Halo semuanya, balik lagi bersama gua di Hans Channel. Nah, kali ini kita lagi berada di dealer Yamaha lagi ya, untuk penggantian part gardan. Jadi ceritanya akhir tahun lalu kan gue sempat bikin video mengenai gardan NMAX gua yang kena air. Terus gue udah ganti bearing satu set, itu mendingan, suaranya hilang. Tapi nggak berapa lama bunyi ngiung lagi. Jadi mau nggak mau kita mesti ganti satu set gardan NMAX, tapi nggak full banget ya, cuman ada 3 part yang gue ganti. Seperti apa itu videonya? Jangan lupa untuk klik like, subscribe channel, komen, serta share. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, dan langsung saja. Nah, kita lagi ada di Yamaha Samudra Motor. Ini tepatnya di dekat Jurumudi ya. Kalian bisa cek aja di Google Map Samudra Motor. Jadi gua kesini untuk ganti rasio. Jadi ada 3 part rasio yang kita ganti. Jadi nggak full semua karena gua udah ganti bearingnya. Kemudian juga untuk as rodanya gua nggak ganti. Jadi gua ganti bagian as CVT sama gear penghubung sama gear belakang. Ini gue lebih seneng ke Yamaha sini karena pelayanannya lebih ramah sih ya dibandingkan Yamaha lain. Kemarin sempat kita ke Yamaha Kosambi itu pelayanannya kurang. Nah, ini lagi dibongkar. Nah, ini dia. Ini 3 part yang kita ganti. Nanti untuk harganya gue spill di akhir aja ya. Nah, ini gigi penghubung. Jadi memang kemarin gue cek gigi penghubung gue itu di sininya sudah berwarna putih bergaris ya, udah kemakan. Kemudian ini as untuk CVT-nya, ya, as CVT. Kemudian ini gear belakangnya ya, gear belakang. Ini ukurannya kalau NMAX, kalau nggak salah ukuran NMAX itu 1235 ya, atau 1235 kalau nggak salah. Sama ini ada nanti oli gardan yang kita isi. Ini lagi kita bongkar dulu. Nah, ini udah dibongkar ya. Tadi di skip videonya. Aduh. Jadi rasionya itu yang kena tuh yang gigi penghubung sebenarnya nih. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini kan aduh, nggak fokus ya. Nah, ini agak-agak putih nih. Fokusnya susah banget ya. Nah ini kan harusnya kan warnanya kan hitam seperti ini. Ini juga hitam, terus ini agak putih tuh ya, dia kemakan. Ini rasio penghubungnya kemakan. Kemudian gue juga ganti gigi yang ini nih, gigi yang di as roda. Ini juga agak kemakan ya, agak kemakan. Sama kita ganti as CVT. Nah, ini juga kemakan tuh ya, putih-putih begini nih tuh ya. Kita ganti 3 part. Namun karena memang maunya jajan nih motor, kita ganti lagi bearingnya. Ini bearing baru ganti 1 bulan ya, baru 1 bulan. Jadi bearing yang itu kena nih, yang ini kena, kemudian yang ini juga kena. Satu lagi yang mana tadi Mas ya? Ini ya? Oh ya, sama as roda ini kena. Jadi pas dicoba diputar tuh bearingnya agak kasar, agak seresek, nggak halus. Nah, ini dibuka. Nah, enaknya tuh kalau di bengkel resmi tuh buka bearing di tracker ya, bukan di las-las, bukan diketok-ketok. Jadi babetnya lebih aman. Dan ini yang udah gue taksir budgetnya sekian, karena ada penambahan part jadi bengkak sekian, dan terima kasih.
Jadi ini bukan bikin video bukan karena kebutuhan konten ya, memang motornya rusak. Masa gara-gara kita bikin video keluarin duit gede seperti ini. Jadi ini memang rusak. Dan untungnya kebetulan bearingnya juga ready ya. Kalau nggak ready ya capek kita nanti 2-3 kali balik ke sini. Ini proses pentrackeran bearing. Ini real ya, bearingnya baru sebulan pakai loh. Terakhir gue bikin video itu kan di akhir Desember, bulan-bulan Desember lah. Itu ganti baru. Sekarang kita mesti ganti lagi karena kasar. Mungkin karena kasarnya ini mungkin karena efek daripada rasionya, muternya nggak pas, kemudian dia jadi agak goblak atau seperti apa, atau kemarin pas bongkar pembersihannya nggak sepenuhnya bersih karena kita di bengkel temen gua ya, itu juga teknisinya kayaknya masih muda, masih baru, belum ada pengalaman gitu. Karena kemarin penasaran rusaknya bearing atau rasio, ganti rasio agak mendingan, dapat seminggu bunyi lagi. Jadi kita langsung main ke bengkel resmi. Nah untuk bengkel resmi ini gua nggak celah-celah ya, soalnya memang pelayanannya bagus. Terus gua juga kenal dengan beberapa orang. Nah ini sekarang jadi proses pemasangan. Tadi tutup bak CVT-nya, bak kardanya itu udah dibersihin. Sekarang tinggal pemasangan bearing. Mudah-mudahan setelah ini bunyi reseknya hilang. Nah itu as yang baru, maaf mas, boleh lihat dulu. Nah ini as CVT yang baru ya, ini kan full hitam semua tuh ya, nggak ada cacat putihnya. Sedangkan yang ini, nah yang ini tuh ada cacat putihnya. Tuh kalian bisa lihat ya. Nah jadi yang bikin bunyi itu karena ini nih, dia cacat putih seperti ini nih. Yang ini hitam, yang ini udah bergaris putih. Kalau yang ini yang baru masih full hitam. Jadi perkara cuman masalah ini doang, motor bunyi. Ya, sebenarnya sih nggak ada pengaruh apa-apa sih untuk tarikan dan lain-lain, cuman bunyinya itu yang bikin nggak enak. Jadi kita ganti aja. Ini lagi dibersihin packingnya, packing seng. Sebenarnya tuh motor tuh lebih enak tuh pakai packing kertas, dia tuh nggak ngelipet. Kalau packing seng kalau udah ngelipet, udah ganti baru. Kalau untuk as yang ke rodanya sih masih bagus giginya ya, belum cacat putih ya. Cuman as yang ke CVT aja nih. Wes, pasang mas.
udah masuk tuh. Bunyinya udah beda kalau masuk. Klop. Dan ini semua seal-sealnya kita ganti baru ya. Seal yang di as gandanya juga ini kita ganti baru sealnya biar nggak bocor. Walaupun kemarin kita udah ganti seal, tetap ganti seal lagi biar aman aja, cari aman daripada kerja 2 kali. Jadi kalau kalian tuh yang bongkar-bongkar motor tuh, kalau bisa yang ada penggunaan seal, setiap kali bongkar tuh sekali ganti aja sealnya. Tanggung, soalnya sealnya kan nggak berapa duit, daripada nanti bocor kalian bongkar lagi, capek waktu, capek tenaga. Kalau ke bengkel buang duit lagi. Sealnya murah tapi ongkosnya yang lumayan, jadi sekalian aja kerjanya. Semua baik di motor ataupun mobil sih biasa gue begitu. Jadi kalau bongkar-bongkar mesin segala macam, ada bagian seal yang dibuka nih, mending langsung ganti sekalian. Nah ini udah selesai semua pengerjaan pemasangan bearing, kemudian as yang CVT-nya udah dipasang. Ini sekarang kita mau pasang bagian gigi rasio. Gigi rasio lagi dipasang di mangkoknya, dilumasin dulu. Sebenarnya ini inden rasionya hampir cukup lama. Tadinya kalau gue pikir minggu-minggu ini nggak ada, gue mau beli yang racing aja, tanggung sekalian. Cuman ya udahlah, kita pakai standar dulu aja karena barangnya udah ada, udah ready. Nah setelah ini kita pasang, kita rapin. Setelah rapi nanti kita kasih tahu hasilnya masih bunyi atau enggaknya, oke? Nah oke, kita udah di rumah, udah sampai rumah. Jadi tadi gua nggak sempet videoin pas finishnya, dan setelah pemasangan gearboxnya gua nggak sempet videoin karena gua buru-buru ya. Tadi gua dari Jurumudi jam 11:30 lewat 10, gua ngubur waktu jemput anak pas sampai jam 12 ke Dadap ya, 20 menit kita jalan. Nah jadi pada kali ini kita ceritakan ulang lagi ya. Jadi akhir tahun lalu gue udah ganti bearingnya pada Gardan NMAX. Itu udah mendingan sih, udah suaranya udah halusan, tapi dapat seminggu bunyi lagi. Nah memang kemarin pas bongkar itu waktu akhir tahun itu gue lihat ada part yang udah agak cacat ya menurut gue ya. Nah ini gue bawa spare part yang lamanya. Nah jadi yang cacat itu ialah gigi penghubung ya. Ini kalau kalian bisa lihat ya, di sisi bagian dalam sini tuh dia gelap, tapi di sininya putih ya. Itu dia udah kemakan rasionya. Ini rasio gigi penghubung antara CVT dengan roda ya, seperti ini. Jadi gua ganti 3 bagian part. Ini kita bawa. Nah ini as pada bagian yang ke CVT ya, as yang ke bagian CVT. Kemudian ada lagi satu lagi, ini gigi yang ke bagian roda ya. Kita ambil dulu. Nah jadi kurang lebih posisinya itu seperti ini. Salah pasang. Nah kurang lebih posisinya seperti ini ya. Nah begini ya. Ini kurang lebih posisi seperti gini, as, gigi penghubung, baru ini yang ke roda ya. Nah jadi tadi udah ganti, kemudian juga ada beberapa part yang kena lagi seperti bearing ya. Jadi bearing untuk gigi penghubung ini kiri kanan dia kena. Sebenarnya nggak goblak, cuman putarannya agak ngeresek, agak kasar putarannya. Jadi gue ganti lagi bearing yang penghubung ini. Kemudian untuk bearing as roda ini ganti, dan juga satu lagi bearing bagian yang ke
lahar pelek ya, itu kita ganti. Sorry, satu lagi bearing yang nempel pada tutup gardan ya, itu kita ganti. Nah, jadi mungkin saran gua nih ya, apabila kalau motor kalian itu terkena banjir, yang pertama harus paling enggak langsung ganti oli CVT ya, itu yang pertama. Kedua, andai pun kalian lupa atau enggak ngeh ya kalau CVT kalian masuk air, kemudian sampai bunyi swil resek atau yang sebagainya lah, bunyi aneh pada bagian gardan, hal yang pertama kalian ini kalau bisa kalian bongkar dulu, cek dulu ya apa aja yang rusak. Jadi sebenarnya gua ini istilahnya kerja 2 kali. Kenapa? Karena kemarin gue sempat ganti bearing ya 5 piece, ada videonya, kalian bisa cek sendiri. Kemudian kali ini gue ganti bearing lagi, itu kan kerja 2 kali kan, buang uang 2 kali ya. Jadi saran gue kalau kalian jadi saran gue kalau misalkan gardan kalian bunyi swil, ngiung atau dan sebagainya, kalian bongkar dulu ya. Kalian bisa cek apakah gigi rasionya kena atau hanya sekedar bearingnya. Nah, kalau misalkan gigi rasio kena itu seperti ini nih, intinya dia warnanya putih, jadi kayak kepapas bagian rasionya nih. Kalau ini kan yang hitam ya, ini kan hitam. Nah, ini agak-agak putih tuh, itu tandanya rasio kalian kemakan ya. Dan kalau NMAX ini sebenarnya gigi rasio ini sama ini bisa dibuka ya kayak tukang bubut, cuma nggak tahu kalau untuk spare partnya apakah dia bisa terpisah atau memang satu bendel seperti ini. Nah, itu aja yang kita bahas kali ini, dan ini gue mau kasih tahu rincian biaya yang tadi dikeluarkan untuk penggantian gigi rasio ini ya. Jadi biasanya kalau kalian ke showroom itu biasanya pasti divonisnya harus ganti 1 set. Jadi rasio full, as CVT sama as roda, dan juga roller lagi bearing, sorry. Tapi ada baiknya kalau kalian bongkar dulu, cek dulu apa aja yang rusak. Nah, ini untuk rincian biayanya yang tadi gua ganti ya. Ini ada gear 1 set wheel ya, kodenya 2DP E721120. Kodenya nggak usah sebut lah ya, kepanjangan. Jadi gear 1 set wheel itu yang ini ya, gear 1 set wheel 1 ST wheel ini harganya 161.000. Kemudian untuk yang main Excel Com ya 2DP1, yaitu ini gear penghubung, ini yang paling mahal gearnya karena 2 biji jadi 1 seperti ini 279.000 untuk gearnya. Kemudian tadi kita ada ganti oli gardan ya, karena dibongkar semua, ganti oli gardan. Itu mah udah umum lah ya, kalian pasti tahu, paling sekitar 18 ribuan kurang lebih. Kemudian ada oli seal 7.000. Oli seal ini oli seal oli yang di as ini nih. Ini kan as menuju ke CVT ya. Nah, ini ada sealnya di sini 1, itu 7.000. Kemudian ada oli seal lagi 10.000, itu seal yang di bagian rumah tutup gardan ya, kan ada seal yang hitam, itu dia. Kemudian bearing kodenya 2DP6 itu 38.000, dan bearing 2DP1 itu 54.000. Nah, kemudian ada bearing lagi satu lagi, kodenya ini 93306 22.000, serta gear primary drive. Oh, sorry, salah info. Jadi untuk yang main Excel Com itu ya. Nah, terus ada lagi ini gear primary drive ya, yaitu ini as yang menuju ke CVT, ini harganya 167.000 ya. Jadi untuk
rasio ya. Sebenarnya rasio itu hanya 3 aja komponennya kalau menurut pendapat gua. Yang ini menuju CVT, kemudian ini 167.000 ya, kemudian yang ini harganya 279.000 dan yang ini 161.000 ya. Itu untuk bagian rasio. Untuk yang as ke roda sebenarnya nggak perlu ganti ya, karena itu nggak mungkin kena sih, bukan nggak mungkin kena sih, jarang sekali kena. Kebanyakan kalau rasio itu yang kena pasti yang bagian penghubung seperti ini dan yang gear besar seperti ini gitu ya. Nah, mungkin itu aja update kita kali ini mengenai Gardan pada NMAX 2022, baru 2 bulan ya. Dan sekarang tadi udah gue coba, itu udah halus lagi mesinnya, gardannya udah halus lagi, udah nggak bersuil, udah nggak ngiung, udah nggak ada suara aneh-aneh, udah normal lagi. Nah, tadi kita ke Yamaha Samudra Motor ya, itu ada di Jalan Jurumudi ya. Nah, gue senang banget ke Yamaha ini. Satu, memang pelayanannya ramah, kedua juga dia sigap menjelaskan dan segala macam. Gue juga berterima kasih kepada Pak Anto sebagai kepala bengkel ya. Jadi dari kemarin tuh gue sering tanya-tanya, Pak ini berapa duit, walaupun hanya tanya-tanya, dia dengan senang hati memberikan kisaran harganya dan solusi-solusi yang ditawarkan oleh beliau ya. Dan juga untuk tadi mekaniknya masih apa itu, gue lupa nanya ya. Terima kasih udah bantuin gue juga ganti 1 set untuk gardan ini. Nah, mungkin itu aja bisa kita informasikan. Kalau di motor NMAX 2020 atau berapapun itu tahunnya, bunyinya ngiung atau hal-hal aneh, apalagi setelah terkena banjir, airnya masuk ke gardan, itu mungkin bisa bearing, bisa rasio. Dan untuk bearing kemarin udah gua kasih perincian harganya, dan ini untuk rasionya juga udah gua kasih perincian harganya. Silahkan kalian nilai sendiri atau ada gambaran tersendiri kalau misalkan motor kalian mengalami kasus yang sama. Bisa mampir ke Yamaha Samudra Motor ya, berada di Jalan Jurumudi. Gue lupa tepatnya di nomor berapa, tapi kalian bisa search aja, cari aja di Google Map ya, Yamaha Jurumudi, nanti muncul. Atau nanti bagi kalian yang berada di Joglo ya, dia juga ada cabang di Joglo ya, Yamaha Samudra Joglo. Bisa search juga di Google Map, itu muncul kok, ada kok ya, itu cabang mereka. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk klik like, subscribe channel, komen serta share. Semoga informasi yang selalu gue bagikan ini dapat bermanfaat bagi kalian pengguna sepeda motor, dan sampai jumpa. Dadah.